Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan kasus dari hereditary hemorrhagic telangiectasia atau Rendu-Osler-Weber syndrome. Nah, di sini kasusnya yaitu seorang pasien pria berusia 31 tahun, yaitu keluhan utama sesak nafas progresif selama beberapa bulan. Riwayat atau petunjuk yaitu sesak nafas awalnya membaik saat posisi terlentang atau supine, sekarang terjadi bahkan saat berbaring dan dengan aktivitas ringan. Sering mimisan sejak masa kanak-kanak, tidak ada penyakit lain. Kemudian juga tanda vital yaitu suhu 36,7 derajat Celcius, tekanan darah normal, nadinya 102 kali per menit, frekuensi nafas yaitu 20 kali per menit, saturasi oksigen yaitu 96% pada udara ruangan. Pemeriksaan fisik yaitu bunyi S2 meningkat atau accentuated di batas sternum kiri atas, paru-paru bersih pada auskultasi, digital clubbing atau jari tabuh, kemudian juga temuan kulit terlihat pada gambar. Pertanyaan, apa penyebab paling mungkin dari sesak nafas ini? Yaitu A. Obstruksi jalan nafas, B. Infeksi endokardium, C. Fibrosis paru, D. Disfungsi katup jantung, E. Malformasi vaskular. Jawabannya itu E. Malformasi vaskular. Kemudian juga penjelasan kasus yaitu inti kasus, pasien memiliki mimisan berulang sejak kecil, teleangiectasia kulit, digital clubbing, sesak nafas, P2 keras yaitu atau accentuated S2 pulmonal. Ini sangat khas untuk hereditary hemorrhagic telangiectasia. Penyebab utama yaitu HHT atau Rendu-Osler-Weber syndrome, yaitu penyakit genetik autosomal dominan. Di sini autosomal dominan yaitu yang menyebabkan AVM, arteri langsung ke vena di berbagai organ. Dan yang terganggu adalah ENJ gen dan juga ACVRL1 menyebabkan pembuluh darah abnormal atau gangguan angiogenesis yaitu TGF beta signaling pathway. Nah, kemudian juga dari sini patogenesis yaitu pembentukan pembuluh darah abnormal, tidak ada kapiler normal, arteri langsung ke vena. Terbentuk AVM di berbagai organ. Patofisiologi yaitu yang pertama adalah AV shunting, yaitu darah melewati kapiler menurunkan pertukaran oksigen. Kemudian juga right to left shunt, itu terjadi hipoksemia. Kemudian juga high output circulation, yaitu peningkatan aliran darah, dan juga high output heart failure. Keempat adalah pulmonary vascular overload, yaitu terjadi pulmonary hypertension. Nah, manifestasi penting HHT yaitu di sini pertama adalah kulit dan juga mukosa teleangiectasia, mimisan berulang yaitu teleangiectasia sehingga menyebabkan pembuluh darah superficial melebar. Dua yaitu paru atau AVM yaitu dyspnea, cyanosis, digital clubbing, hemoptysis, platypnea, sesak saat berdiri, dan juga orthodexia. Di sini pulmonary AVM yaitu menyebabkan right to left shunt sehingga terjadi hipoksemia. Nah, di sini pasien berdiri menyebabkan perfusi ke bagian bawah paru meningkat sehingga aliran melalui FVM meningkat dan juga vapor Q mismatch meningkat, terjadi hipoksemia. Nah, di sini sistem kardiovaskular yaitu di sini gejala adalah takikardi, pulse pressure melebar, accentuation of P2 dan juga dyspnea progresif. Nah, di sini terjadilah suatu yaitu AVM sistemik besar, penurunan resistensi vaskular, menyebabkan high output cardiac state dan juga pulmonary hypertension. HAT atau hepatic AVM itu gejala high output heart failure, hepatomegaly, portal hypertension, yaitu pasien mengalami hepatic AVM, terjadilah shunt artery, terjadilah vena portal atau vena hepatica. Otak atau cerebral AVM yaitu gejala ada stroke, brain abscess, kejang, pendarahan intrakranial. Di sini AVM yaitu mengapa pilihan lain salah. Kemudian juga airway obstruction, contohnya adalah asma, bronkiektasis, cystic fibrosis, biasanya ada wheezing, bronki, pemeriksaan paru abnormal. Pada kasus ini itu paru bersih. Jawaban ini jika benar yaitu ada wheezing, penyakit paru obstruktif kronik. B yaitu endocardial infection atau infective endocarditis, bisa menyebabkan clubbing lesi kulit, tetapi lesinya berbeda yaitu adanya Osler node, granulation, spindle hemorrhage, yaitu di sini painful red to purple nodular finger, kemudian juga non-tender hemorrhagic lesion on palm dan juga spindle hemorrhagic, red to black linear streak under nail. Nah, B yaitu endocardial infection, di sini biasanya juga ada demam, murmur baru. Pada kasus ini nggak ada demam, ada teleangiectasia plus epistaxis. Jawaban ini benar jika demam plus murmur plus emboli.
yaitu pulmonary fibrosis, yaitu gejala adalah sesak progresif, clubbing, inspiratory crackles, biasanya terjadi pada usia lebih dari 50 tahun. Pada kasus ini, paru tengah ada crackle usia masih muda. Jawaban ini benar jika crackle basal sitikan honeycombing. Dari valvular dysfunction itu contoh auricular regurgitation, mitral stenosis, biasanya ada murmur khas, yaitu pada kasus ini nggak ada murmur, ada telangiectasis plus epistaxis. Jawaban ini benar jika murmur jelas. Ringkasan super high yield yaitu jika ada epistaxis plus telangiectasia plus clubbing plus platinum, pikirkan hereditary hemorrhagic telangiectasia. Penyebabnya adalah pulmonary AVM atau vascular malformation. Pneumonia cepat yaitu HHT sama dengan hemorrhage yield dan sekunder, mimisan telangiectasia, AVM paru, AVM otak, AVM hati.